Latar belakang Medan Area. Kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia baru sampai di kota Medan pada 27 Agustus 1945. Tentara Jepang membuat sensor ketat berita dan keterlambatan berita proklamasi. Kabar kemerdekaan ini disampaikan oleh Mr. Tuku M. Hasan. Dia kemudian diangkat menjadi Gubernur Sumatera, mengutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial 3. Asmar Tahir membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Kelompok ini bereaksi pada 4 Oktober 1945 untuk mengambil alih gedung pemerintah dan persenjataan milik Jepang. Pasukan sekutu yang dibonceng Nika datang pada 9 Oktober 1945. Brigadir Jenderal T. Kelly bersama Nika mendarat di kota Medan. Tanggal 18 Oktober 1945, pihak sekutu mengeluarkan maklumat. Isi maklumat tersebut adalah larangan membawa senjata dan semua senjata harus diserahkan pada sekutu. Tanggal 1 Desember 1945, Afne sampai memasang papan bertulisan Fixed Boundaries Medan Area, artinya batas resmi wilayah Medan. Papan tersebut memicu kemarahan rakyat Sumatera Utara. Pihak sekutu dan Nika melakukan aksi serupa di beberapa kota di Indonesia. Hal ini memicukan perlawanan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan pemuda di Sumatera. Pada 10 Desember 1945, pasukan dari Inggris dan Nika berusaha menghancurkan kamp TKR di Tepres. Namun saat tersebut digagalkan oleh pemuda. Para pemuda melakukan perlawanan hingga menghancurkan beberapa truk milik sekutu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kronologi pertempuran di Medan Area. Kronologi dalam pertempuran Medan Area terjadi insiden di hotel di Jalan Bali, Medan pada 13 Oktober 1945. Seorang pasukan ninja yang menghuni hotel tersebut merampas dan menginjak rencana merah putih yang dikenakan oleh pemuda Indonesia, sehingga para pemuda menjadi marah. Akibatnya mereka menyerang dan masuk hotel yang dihuni pasukan ninja. Tanggal 1 Desember 1945, memanfaatkan gerakan para pemuda, sekutu masang yang bertuliskan Fixed Boundaries memasang di sudut-sudut kota Medan yang menjadi asal-usul nama Medan Area. Mereka menetapkan batas-batas wilayah secara sepihak. Tanggal 18 Oktober 1995, sekutu mengeluarkan ultimatum yang menampar rakyat untuk membawa senjata dan untuk menyerahkan semua senjata kepada pasukan sekutu. Ultimatum yang tidak dihiraukan oleh rakyat Medan membuat sekutu mengarah kekuatan untuk menggempur Medan dan sekitarnya. Jalannya perundingan Medan Area. Kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia baru disampaikan di kota Medan pada tanggal 27 Agustus 1945. Tentara Jepang membuat sensor baru ketat di berita dan kelambatan berita proklamasi kabar kemerdekaan ini disampaikan oleh Mr. Tuku M. Hasan. Dia kemudian diangkat menjadi Gubernur Sumatera. Ahmad Tahir membentuk Barisan Pemuda Indonesia sekelompok bereaksi pada tanggal 4 Oktober 1945 untuk mengambil alih gedung pemerintahan dan senjata milik Jepang. Pasukan sekutu dibonceng Nica pada tanggal 9 Oktober 1945. Brigadir Jenderal T. Kelly bersama Nica mendarat di kota Medan. Dampak pertempuran. Dampak insiden pertempuran Medan Area yang terjadi sejak 13 Oktober 1945 hingga April 1946 ini telah memakan beberapa korban jiwa. Diketahui bahwa terdapat 7 orang pemuda gugur, 7 orang Nica tewas, dan 96 orang Nica lainnya mengalami luka-luka. Dampak dari pertempuran Medan Area dapat dilihat dari dua sisi, yakni positif dan negatif. Dampak positif dari pertempuran ini meliputi meningkatkan rasa nasionalisme para pemuda, terutama pada pemuda di kota Medan. Pertempuran ini juga menginspirasi perjuangan daerah-daerah lain. Sementara itu, dampak negatif meliputi banyak korban berjatuhan dalam peperangan ini. Selanjutnya, hancurnya dan porak-porakan kota Medan dan dijadikan sebagai tempat pertempuran.